Ini kan hari ke 20 ya aku perawatan di SPKK, dan tanggal 20 kemarin kan itu suntik kedua ya di kulit kepala aku jadi nggak semangat lagi, bukannya apa buat nyembuhin semangat, cuman dokternya kayak pelit informasi gitu guys. Aku pengen sesi konsultasi detail gitu kan. Aku udah tulis di kertas pertanyaan-pertanyaan untuk dokter SPKK itu, tapi beliau tuh kayak suka ngalihin pembicaraan gitu dan nggak sabaran jatuhnya. Ya sebenarnya aku pengen tahu apa sih penyebabnya alopecia aku ini gitu kan. Katanya penyebabnya macam-macam ya, ada karena autoimun, ada karena genetik, ada juga karena stres. Dan aku tuh pengen tahu pasti kalau punya aku nih kenapa sebabnya gitu. Aku minta beliau untuk kasih aku informasi tentang itu, karena kan biasanya tindakan itu kan tergantung dari kasusnya apa gitu. Sedangkan beliau setiap kali aku bertanya selalu ngarahin ke langsung tindakan. Malah ketika aku nanya, bisa nggak sih dok aku tahu secara pasti spesifiknya rambutku ini karena apa alopecianya, dia langsung jawab nggak bisa kayak gitu. Dia nggak ngarahin ya udah mbak coba cek lab nanti gini, kasih rujukan atau apa, enggak. Dia udah langsung bilang nggak bisa. Pertama itu. Yang kedua, ketika beliau habis nyuntik peradangan di kulit kepala aku, beliau bilang tuh kan mbak ada rambut tumbuh. Aku nanya, dok itu rambut tumbuh atau baby hair yang cikal bakal alopecia? Karena kan kerontokan rambut pun juga karena itu awalnya prosesnya dari rambut normal kemudian mengecil jadi baby hair dan akhirnya jadi pitak dan botak. Nah bisa nggak sih dok bedain antara rambut yang baru tumbuh berkat orang pengobatan dokter sama baby hair yang cikal bakal alopecia? Beliau cuma bilang oh nggak bisa, ini harus pakai alat. Iya nggak apa-apa, maksud aku tuh alatnya alat apa? Kalau misalnya harusnya kan dokternya ngarahin bilang gini, mbak ini kan ada rambut kelihatan kecil-kecil ya, untuk tahu apakah ini rambut baru tumbuh dari hasil pengobatan saya atau ini baby hair yang mau jadi botak. Bisa kok mbak dicari dilihat, tapi harus pakai alat. Nah ini dikenakan biaya lagi. Nggak apa-apa, kalau misalnya dikenakan biaya lagi nggak apa-apa kok, aku mau kok ngeluarin. Jadi aku nggak penasaran lagi gitu loh. Terus beliau cuma bilang nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi nggak bisa dilihat apakah, nggak bisa dibedakan apakah ini baby hair tumbuh, baby hair calon kebotakan atau rambut tumbuh yang baru gitu. Dia cuma bilang nggak bisa aja. Nah terus gimana dok untuk bedainnya? Dia cuma bilang gini aja, ya nggak apa-apa sih mbak, yang penting kan ada rambut tumbuh, katanya gitu. Loh kok gitu? Artinya kan nggak pasti ini rambut apaan. Nanti kan banyak ada rambut tumbuh lah, gimana dokter tahu kalau rambut tumbuh? Sedangkan ini kan sama bentuknya kayak baby hair cakal bakal alopecia gitu. Harusnya kan dia ngarahin, ya bisa kok mbak dicari tahu dengan alat. Mbak mau nggak dia tawarin aja ke aku, jangan bilang langsung nggak tahu, nggak bisa. Maksudnya dia nggak bisa bedain. Terus aku tanya, bisa nggak dok dibedain antara rambut tumbuh sama baby hair calon alopecia? Kan dia udah bilang nggak bisa, tapi istilahnya dia bilang ini yang penting ada rambut tumbuh nih mbak. Nah gimana tuh konsepnya kalau kayak gitu? Berharap sih sebagai pasien aku dapat informasi yang aku harapkan gitu kan, dan aku berhak tahu tentang kondisi rambut aku gitu kan, karena kan aku dibayar mahal-mahal spesial gitu. Tapi kalau seperti itu aku nggak puas sih di pertemuan kedua kemarin itu gitu loh. Aku jadi bertanya-tanya, apa semua dokter SPKK seperti itu atau gimana? Aku kan orang awam nggak tahu itu, makanya aku berobat kan karena aku pengen mendapatkan
detail informasi tentang rambut aku, kondisi perawatannya berapa lama, informasi seperti itu udah keren. Harusnya kalau misalnya apapun kondisi rambut aku kan dijelaskan, mbak ini kondisinya seperti ini ada rambut terlihat seperti tumbuh, cuman nggak bisa dipastikan apakah ini baby hair atau rambut tumbuh. Untuk pastinya harus pakai alat mbak, kan aslinya seperti itu, masih tahu ke aku, nggak langsung bilang oh nggak bisa gitu doang. Terus buat apa aku ke spesialis bayar mahal kalau aku nggak bisa dapat informasi yang aku dapatkan? Kalau misalnya itu karena kode etik kedokteran kan mereka bisa jelasin, nggak bisa mbak, ini aja alatnya apa gitu. Atau kalau mbak pengen tahu tentang apa, penyebab lebih detail tentang rambut mbak, bisa kok mbak cek lab tentang apakah ada autoimun apa enggak, kadar vitaminnya seberapa yang dibutuhkan oleh rambut, kayak gitu loh. Aku pengen guys, nggak ada, dia cuma sibuk dengan tindakan aja. Aku datang tindakan injek, udah gitu sekat udah selesai gitu deh. Sesi untuk konsultasi minim banget, bahkan cenderung video kayak gak terlalu antusias dengan aku yang berhak untuk tahu. Maaf ya teman-teman, itu curhat sekilas tentang perjalanan aku mengobati rambut aku. Thank you for watching. Menurut teman-teman gimana? Terus di kolom komentar ya teman-teman, aku pengen tahu pendapatnya. Makasih ya.